Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Al-ayah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Sahabat PNG, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang insya Allah nanti di akhirat syafaatnya, pertolongannya kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat yang mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian di hati Allah, di dalam Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-18 tadi itu pernah saya sampaikan. Ini buku tebal sekali yang intinya itu. Jadi ada buku tebal sekali. Jadi namanya Karakter Seorang Muslim. Jadi karakter seorang mukmin yang nulis Abu Jibril almarhum. Semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, disiapkan salah satu surganya ini. Dan beberapa hari yang lalu kita melihat seorang qori namanya siapa kurang, dan sedang belajar sedang baca Quran, dan dia pas meninggal dunia pas membaca surat yang intinya adalah salam dari Tuhan. Jadi salam dari Tuhan, salam dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Maklum langsung meninggal. Ya Allah, banyak itu orang kayak gitu tuh banyak. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti Allah akhiri hayat kita itu juga dalam keadaan yang akan saya sampaikan ini. Jadi dalam Quran diceritakan, mudah-mudahan kita termasuk pas di antara itu kita pas meninggal dunia. Allahumma amin. Jangan meninggal dunia pas pimpong, haram merek ya. Meninggal dunia pas resik-resik masjid, bagus resik masjid, saking kesel itu. Tapi bukan kesel karo mantel karo kancane karo damilu. Nah, jadi sahabat Allah, ini yang dari Sawangan jadi datang. Sawang apa Kang Agus Sukoco? Oh, berapa orang? Alhamdulillah. PMJ Sawangan. Jadi nanti di Indonesia itu ada yang mau pesantren masyarakat. Pesantren masyarakat Merauke dan masyarakat Sabang. Kalau misalnya tulisannya pesantren masyarakat misionaris juga orang anu jenengannya BMS itu artinya elek kok. BMS pesantren masyarakat Solo itu bukan penjajah apa itu. Saya berharap itu kemarin ojo leren tadi wong apik udah jadi tagline-nya UAS. Ojo leren dadi wong apik Kang Puji. Tentara harus camcak. Bismillah. Teman-teman, bismillah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah, kenapa kok jamak ya? Ya mungkin karena itu masjid Allah itu banyak. Nggak cocok di Al-Muhtadin gitu. Dan kurnia itu gak cocok karena apa gitu, sering dunek-unek ke kancane apik dan ahli daya memakmurkan ahli
Al Hidayah dipeliri ya, pindah nang masjid Babul Jannah. Iki dulu jadi masjid Babul Jannah karena wis digedheki. Nanti nang kono ya ora cocok meneh. Pindah nang Mutahhar. Makmur ke Masjidil Aqsa di Palestina, tembak terus ya sudah pindah ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram, waduh kayak gitu, pindah ke Masjid Nabawi. Nah, ternyata kita nggak boleh berhenti memakmurkan masjid karena masjid-masjid Allah itu banyak. Intinya itu. Nah, kenapa harus memakmurkan masjid Allah? Itu tanda. Sahabat bilang kata Allah, tandanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu tandanya adalah dia man amana billah, percaya pada Allah. Jadi kalau kita berhenti memakmurkan masjid-masjid Allah, berhenti kita percaya sama Allah. Berhenti kita percaya sama Allah. Jangan, Kang. Kayak nonggonku, wongnya wis munggah kaji tapi sholatnya nang omah. Mungkin dia merasa jadi perempuan. Jadi anak perempuan kan boleh di rumah. Kalau dia laki-laki solehah, ya. Laki-laki tapi solehah. Gitu. Jadi sahabat gue kata Allah, Bismillah. Mari kita memakmurkan masjid-masjid Allah, pertanda bahwa kita percaya kepada Allah. Jadi kalau laki-laki itu ya sholatnya di masjid, di rumah sholat sunnah, sholat rawatib, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat syukur wudhu itu jatahnya rumah. Masjid, musola, langgar PMD jatahnya sholat wajib. Ya kan? Lapangan Idul Fitri atau Idul Adha sama sholat istisqa, sholat yang jalur hujan itu apa namanya? Istisqa, sholat minta hujan di lapangan. Jadi teman-teman harus tetap di masjid. Ini piye carane? Kalau ibu-ibu di rumah, terjaga di rumah lebih baik lagi. Tapi kalau ada istrinya, ya nggak cantik-cantik amat orangnya. Kalau ke masjid juga nggak ada fitnah di dalamnya, mau sholat di masjid ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau wajahnya kayak Ayu Ting Tong, Ayu, terus kalau dia ke masjid banyak laki-laki ke masjid, rusaklah hatinya orang-orang di sekitarnya. Biarlah dia di rumah saja. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, dan dia percaya kepada hari akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir itu adalah orang yang beriman. Karena ada tokoh masyarakat yang dianggap tokoh, walaupun nggak tahu tokoh atau bukan, tapi kayaknya tetap tokoh. Kita tidak percaya dengan hari kemudian, tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya dengan hari kiamat. Itu bu tokoh itu nggak percaya. Itu temannya Kang Thomas kayaknya. Temannya Kang Thomas. Maksudnya adalah sak keturunan dengan Kang Thomas, keturunan Nabi Adam. Nah, sahabatnya insya Allah itu percaya pada hari akhir. Orang ngantuk aja. Jadi saya ngalami ini, ngajar kemarin ada jadwal itu di mana, di Cawas, berangkat jam 8.15 kan rescue terus 120 pakai akad. Banter banget, alhamdulillah, karena kita tuh mau ngajar ngaji, perjalanan dimudahkan. Into ijo terus mau bangunan tetap tak terabas sampai sana pas 1 jam 30 menit, karena dari Klaten ke Cawas itu ya 30 menit karena aduh itu terus. Saya ingat waktu itu saya di pesantren Taklimul Quran di Sukdimoro Turjo itu, di situ kalau belajar belanja
belanja itu di pasar Cawang itu kalau belanja dele untuk buat dele. Dulu saya punya tempe namanya tempe santri. Kayaknya perlu dibuat ini kita konsorsium tempe santri. Jadi nanti ya Wak, coba di angkringan pasti ada tempe, pastilah laku nanti buat tempe garit yang asli loh, bukan tempe garit yang tempe garit itu saru-saru. Wong Jawa ki ngomong tempe garit ya pikirane wis saru, ngomong tempe gembus ya saru. Wong Jawa ki akeh sarune. Dari payah. Tolong ya, tempe saja. Itu. Nanti buat tempe santri. Itu dulu saya kalau pagi sholat subuh selesai, kegiatan sebentar karena kita di pesantren cuma sarapan dan makan jam 5 sore. Jadi sarapan itu saanane, nanti makan lagi jam 5 sore karena memang nggak ada yang dimakan. Nah itu hampir 1 tahun saya di sana. Nah, itu kemarin ingat, aku biar belajar gini, masya Allah. Sahabat kan ya Allah itu lali itu. Ustaz menjaluk tulung sopo. Kalau ada Kang Sadat, benar pancal ke. Kalau ada Kang Adib, penyak ke Kang Adib selesai. Nganggu sim merah itu. Tapi nanti ngebel-ngebel dadak kesuan. Pancal ke dewi sampai sana sudah diisi pengajiannya sama Ustaz Jumadi. Dia juga pengorbanan isinya. Pulang dari Solo sampai Klaten suruh ke sana lagi. Karena baru ngisi saya sudah datang. Ya sementara ngerampungin ngisi nih, jadi tambah suwi meneh. Alhamdulillah. Begitu saya ceramah dapat 15 menit, ada 4 orang ibu-ibu sosialita ngadeg. Mulai itu. Nah, sudah dalam ajarannya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sedang pengajian sudah ada yang melihat jam dan sudah ada yang berdiri untuk pulang, nggak boleh diteruskan. Nah terus tak tutup dengan doa. Nah itu, apakah saya marah? Ya enggak. Wong sing salah saya, nggak ada terlambat, ya. Nah, sing salah ya panitia, jangan lali ngandani isuknya itu biasanya kan WA, kamu jolali, tidak lain kok ono yo lali. Nah saya harus rapat karo Pak Karyadi, rapat nang masjid, rapat di musola Babujana, rapat itu pembangunan, merapat udah mulai wis pamit. Nah itu bagian daripada proses perjalanan hidup manusia, yaitu ya sudah tertakdir di sana seperti itu. Nah, teman-teman sekarang hadir di sini, suasananya sahdu, nyaman, akeh sing doloro. Kang Wahid biasanya koncone telu dhewean. Apa Kang? Siji loro untu, siji loro weteng, siji loro pikir. Orang mangkat, dhewean nyetir dhewe. Mobilnya cukup banyak, hanya diisi satu. Jadi itu harus kita percaya ya kayak gitu itu. Jadi harus kita yakini sedemikian rupa. Gus Mawardi ditinggal sama istrinya yang tercinta. Semoga diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam salah surga yang indah. Allahumma amin. Namanya Gus Mawar, itu dia Laskar Mawar, Laskar Madang Warep. Mawar itu Madang Warep. Ya teman-teman, mari terus saja itu percaya kepada hari akhir terus. Dan hari akhir itu adalah kita hari ini ada di dunia, di sini nih, di dunia. Lalu nanti kita akan mati di alam barzah di sini nih. Dan nunggu sampai kita ke hari kiamat di sini. Ya kan? Nah, jangan sampai di alam kubur ini kita disiksa kan? Karena siksa kubur itu ada. Kamu pernah ngalami urung mati kok. Tapi muridnya Ustadz Kiai Haji Sunadi Sahuri pernah mengalami. Siapa yang mengalami? Orang yang tidak mau ditukar kuburannya. Jadi kubur itu sudah dilubangi 2, untuk keluarganya Pak Nardi 1, untuk non muslim 1.
Yang datang non muslim dulu dicemplungkan lubangnya gone Pak Nardi itu. Begitu dicemplungkan gone Pak Nardi teko. Bagi Pak Nardi tidak masalah, wong nang kene ya dikubur, nang kene ya dikubur. Tapi yang non muslim nggak mau. Dikuncen itu anunya. Ini terjadi tahun 95 ini. Dikuncen itu ditutup, di sini ditunggu, jadi yang Islam nunggu. Kalau yang ini dibuka ternyata ya sudah bersandar seperti ini. Dua arah bercucuran ambiar dipolo. Sing molo sopo ya ora ngerti ya. Nyolong ayam sing molo polisi ya kan. Sampai aku jadi wakil presiden. Nah aku tadi wakil presiden, wah gue mbok makmur banget kan. Gue sak obah-obahmu kan. Gue tak sangoni, tetep tak sangoni sak obah-obah. Bang Sugeng tak tukok ke kapal loh. Berlayar ronarene. Sesuai. Konco-koncoku pimpong kae tak tukok ke baju rego selikur yuta. Nyong. Pimpong. Turmin hadiahnya ya selikur yuta. Iso kayak tuku Supratik ya Bang. Nah, teman-teman, jangan sampai kita di alam kubur ini antara baina wa baina, antara alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. Ini disebutnya dengan alam barzah. Ini pengetahuan sederhana aja lah, nggak dalam-dalam aku ya orang ngerti. Wong iki paham saya itu supaya wak duwe nyaman yang alam kubur itu. Di dalam kubur itu kalau bisa kita seperti tidurnya orang yang mantenanya. Yang namanya manusia itu juga sama Allah, bayangkan. Ini tidak apa-apa, kan? Itu tidak apa-apa. Karena saya penting, nanti kita kan di akhirat dalam kitab Uqudul Zain karangannya Syekh Nawawi Al-Bandani itu juga dicatat hadiah bagi orang-orang yang ahli tahajud itu 40 bidadari Kang Andi. 40 bidadari yang ahli tahajud itu 40 bidadari. Masya Allah. Lalu kita masuk istri kita gimana? Istri kita ya insya Allah pemimpin bidadari. Apakah nanti istri kita tuh iri? Nggak ada. Di surga itu nggak ada iri, dengki, hasad, hasud, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur dan riya, nggak ada. Karena itu penyakit 10 itu titipan iblis. Titipan iblis. Iblis kan saking gayane kongkon hormat, tawadam hormat, gak nuwe ra gelem. Ora iso kene iki digawe toko api, kan kono toko min turobin, tanah liat bau busuk. Lah kok aku sing toko api kon hormat. Sing ngongkon Gusti Allah. Blis sing ngongkon Gusti Allah ra iso. Iki dudu hormate kan. Dudu hormate. Sing ngongkon hormat itu sing penting. Bukan hormatnya. Itu teman-teman, bismillah ya. Ini pengajian di PMJ ini sederhana sekali yang disampaikan, tapi mudah-mudahan ini menyebabkan kita takut sama Allah. Takutnya sama Allah lalu mendekat. Jadi kalau dengerin pengajian itu jangan nunggu-nunggu ustadznya salah, jangan ojo ngomong tahu guys, tahu, jangan. Pokoknya disampaikan ustaz siapa saja itu didengarkan, cuma sungguh-sungguh. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan menegakkan salat. Jadi menegakkan salat itu memang benar, bukan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat, menegakkan salat. Ini loh tegak ini, jublu ini tegak itu, karena ada 4 pilarnya, 1, 2, 3, 4. Ini namanya menegakkan jublu. Makanya kalau sholat itu ada niat, ada sehat, ada ilmu, ada kebiasaan, ada kewajiban, memang harus dikerjakan, maka menegakkan sholat. Jadi orang-orang yang menegakkan sholat itu adalah orang-orang yang termasuk diantaranya memakmurkan masjid-masjid Allah. Wa ataz zakah, dan membayar zakat.
nek urung iso bayar zakat ya bersedekah. Kalau nggak punya harta ya sedekah ilmu, nggak punya ilmu lagi sedekah doa. Wah, sedekah doa itu paling ringan. Tetangga kita didoakan. Ya Allah, tonggo pulau ngetan 40 omah, ngidul 40 omah, ngalor 40 omah, ngulon 40 omah. Ya Allah, sing terlilit bang plecit ya Allah, mudah-mudahan tobat dan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan insya Allah tidak nyelih bang plecit lagi ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doakan atau doa saisone. Allahumma inni a'udzubika min bang plecit Indonesia. Ngono ya ora apa-apa ya. Isone kuwi to. Ya Allah. Jadi sahabat kata, mari kita tegak zakat, sedekah. Nah, nek iso wak dhewe mati bar sedekah. Kalau kita bar subuh sedekah, maka sudah bar subuh mati kita bar sedekah. Jadi intinya hidup itu setelah subuh. Bar subuh janji apa? Kalau bar subuh bangun sholat subuh. Kalau yang terbiasa sholat tahajud bangun setengah 4 atau bangun jam 3 pagi wis tangi. Alhamdulillah ya Allah saya sehat untuk ibadah. Alhamdulillah ya Allah saya cerdas, ingat mati setiap hari. Alhamdulillah ya Allah saya baik dengan keluarga. Alhamdulillah ya Allah saya jujur sampai husnul khatimah. Alhamdulillah ya Allah saya sukses di dunia dan masuk surga di akhirat bersama keluarga besar saya. Alhamdulillah. Maka mulai kita sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat subuh. Bar subuh berkegiatan. Masya Allah, itu nanti hidup kita terus mati kapan saja sudah. Subuhan kita 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 maklek tak masukkan ke masjid. Atau kita sudah punya kotak infak di rumah, infak harian yang nanti diberikan kepada guru ngaji, guru TPA. Itu diam-diam kita ngurusi guru TPA. Guru TPA judulnya, Guru Taman Pendidikan Al-Quran. Guru TPA adalah anak manusia yang mengurusi anak-anak manusia. Yang punya anak itu bapak ibunya namanya manusia, lalu dia tidak mau ngurusi anak manusia yang ngurusi anaknya itu. Rada bingung loh Pak. Jadi Pak saya gini, guru TPA itu orang, anak manusia ngurusi anaknya dia, tapi bapaknya itu nggak mau ngurusi, maksudnya nggak mau gaji 1.800.000 setiap bulannya. Kalau guru TPA itu UMR, insya Allah. Ini kita karena masih bujang, Lasimin udah ikut kita mungkin berapa 10 tahun itu ikut kita. Tapi masih bujang terus, sudah punya motor dua itu aja banyak 9. Karena motornya motor yang jagongannya ada sampingnya itu, motor defable. Nah, tapi beliau belum nikah itu kita gaji setiap bulannya 800.000. Itu nanti bulan depan tuh jatahnya SAJ ya, bulan depan sedekah sehari 1.000. Nanti yang 200 dari saya, dari Kang Puji, jadi kita akan tingkatkan gajinya jadi 1 juta. Naik itu. Tapi karena nanti kalau beliau punya istri ya kita siapkan beras apa-apa dia cukupi. Karena masih sendirian. Kayak apa itu? Sendirian ini nek turu mau ngitungin ini. Yang masih sendirian. Asmawi ini kayaknya bangun. Nah, ini nek turu ya kok tinggal. Kayaknya gondrong itu gayane, tapi ya rawan ini kan. Alasannya istrinya masih kuliah. Mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Menurut saya sih kalau udah nggak tahan ya nggak usah kuliah ya apa. Mau ngaku kuliah ya ora rampung.
Ini kanca-kancaku ora cetok kabeh kuliah. Malah do genah-genah. Angger wis profesor, doktor, jenengan ngrungokke omongane profesor kan ora dong to. Profesor semakin tinggi semakin ngawur omongan. Maksudnya semakin kita nggak paham. Nah, teman-teman bismillah. Nah, mari kita berzakat nek urung mampu ya bersedekah. Nah, lihat kan. Tak urutke kan. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, menegakkan sholat, lalu membayar zakat. Apa kata Allah? Walam yahsya ilallah. Dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maksudnya nggak takut miskin, nggak takut mati, nggak takut ditakut-takuti, ya kan? Nggak takut ditakut-takuti dan sebagainya, tetap menyampaikan kebenaran, tetap menyampaikan kebenaran. Ustadz Alfian Tanjung itu bagus sekarang, dia membacakan kebenaran. Ngaroto bosen deh di bolak-balik di penjara, bosen membacakan kebenaran, dibacakan kebenaran itu, dan itu masih diharapkan. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu diharapkan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, percaya kepada hari akhir, menegakkan sholat, lalu membayar zakat. Sungguh-sungguh loh ini masih diberi harapan, belum diberi kepastian sama Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu adalah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Makanya kita kudu sungguh-sungguh tenang, harus sungguh-sungguh tenang, karena memang supaya kita selamat. Iya, Kang Puji sih harapannya umurnya 99 tahun, harapan. Nah, teman-teman ya ngikuti saya, ngikuti guru nih. Aku ya sama-sama tahun kan, tapi wis asam urat dan saya aku ya dikurangi 5 tahun. Ini sahabatku, bismillah. Ini sekarang ilmu sudah dibabar. Kita tuh kalau dengerin pinternya murid-muridnya Ustadz Adi Hidayat, wah cah cilik kok ditakoni Quran iso, nafsir iso dan sebagainya. Wah, dhewe sing ngamalke. Jangan kalah, tenang aja, terus jangan merasa waduh, kok jadi goblok banget, mas kan biar jadi setil kalem wae. Ya Allah, sekarang kita punya pilihan luar biasa kita. Setelah ada Ustadz Adi Hidayat itu begitu banyak literasi kita. Kita kalau saja Ustadz Adi Hidayat yang duduk di sini, teman-teman mendengarkan itu mesti terbengong-bengong itu bisa sampai 3 jam. Dan karena apa? Ceramahnya itu urutan. Ayat ini, turunannya ini, Quran ini, hadis saiki, ini, nanti ceritanya ini, terus kita ya Allah, sampai seperti itu, masya Allah. Dan kalau kita dengar Ustaz Abdul Somad, masya Allah, memasyarakat ayatnya cetok, hadis itu cetok, perbandingan itu cetok. Bismillah. Mendengarkan Ustaz Firanda Adirja, masya Allah, baca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis. Ustaz Sabik bahasa lama, mantap. Baca Quran, baca hadis, wak dhewe tinggal ngamalke, ra usah kuliah nang Kairo. Gawe paspor ora dadi-dadi. Ra usah tekan Kairo. Bismillah. Jadi tidak mengamalkan itu. Kang Andi ini rajin buat podcast itu, rajin mengisi kontennya itu, manfaatkan dirimu, dimanfaatkan. Oh iya, kangelan kalau dilenggawi
Saya nonton terus dia mau apa itu yang paling rajin saya nonton. Nah, itu penting terus saja. Nggak usah berharap viral gitu. Karena saya ini sing viral itu sing kentir-kentir. Sing orang viral itu sing bener-bener mah. Aku saya kira duit TikTok lek padahal kan. Alhamdulillah kalau nggak salah followernya rolas. Gue juga anakku lagi sahabatnya ya Allah, bismillah ya. Wis waktu sedurun sak lawase. Bismillah. Saya tuh malah pengen besok di surga ini kita itu satu ruangan. Kan aku wis ra ndek gini kan. Teman-teman ya wis ora elek-elek ngono wajahe ya. Wah, mampai semua ya Allah nang surga. Makanya selamat dulu di alam kubur, selamat. Bagaimana caranya? Percaya pada Allah, percaya pada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.